Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu. Yang saya hormati para undangan dari umat dan Pak Lurah, Pak Camat, persidangan dari sahabat yang tidak bisa tujuan satu persatu bahasa di wakil yang datang hadir pada kepergian juga para wasatri yang datang mudah-mudahan bertemu dari sini menjadi wasilah puji dan syukur yang tidak terhingga berhajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita Islam ada yang Allah berikan ke dalam kita tidak kepada Rasul salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kehadirannya sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi asbab sifatkan seluruh jadi asbab sifatkan kita semua jadi asbab kita bisa berkumpul di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berkumpulnya di sini memperingati Maulid Nabi dan berseparuhnya berdiri pondok pesantren sebagaimana Syekh Syarif Sulaiman Asbab nanti kita bisa dikenal di awal kiamat. Pada saat kita berkumpul kita sampaikan ya Rasulullah, kami adalah umat yang senantiasa mengenalmu di dunia, yang senantiasa rindu akan bertemu denganmu di dunia. Maka disebut apabila Rasulullah kita, Rasulullah mengenal kita, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Tanpa memperpanjang waktu, saya berikan tugas kepada dia menjelaskan tentang silsilah pondok pesantren Sulaimaniyah. Saya berdiri pondok pesantren Sulaimaniyah. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantren Sulaimaniyah ini terdiri pondok pesantren Sulaimaniyah ini sebagaimana namanya Sulaiman, yaitu Syekh Salim Sulaiman bin Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui kalau kita lihat dari sisi beliau, ayah beliau itu keturunan Sayyidina Hussein, beliau karena kita kalau beruji kita panggil Syekh Salim Sulaiman bin Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tahun 1888 dan wafat pada tahun 1950. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun 1923 sebagaimana kita ketahui negara Turki mengalami perubahan dari kehidupan, mana pada masa peralihan ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu yang bertentangan dengan salah satunya kebijakan dan undang-undang yang dilakukan yang disebut dengan undang-undang Tauhid Besar yang mana pada saat itu
belajar agama di madrasah dibatasi, bahkan mungkin sedikit. Maka pada saat itu kurang lebih 520 versi yang pada saat itu berkumpul mengajarkan Ustaz Sulaiman untuk memusyawarahkan, membicarakan bagaimana kedepannya Islam. Karena pada saat itu Turki menjadi kiblat negara-negara Muslim karena Taliban berdiri di sana. Sehingga takutnya kalau negara Turki berubah menjadi negara Muslim itu akan berefek ke negara-negara. Ustaz Sulaiman Rasulullah pada saat itu bukan kurang lebih 220 untuk kita berpikir bagaimana supaya dakwah Islam itu tetap berlanjut. Maka di forum perkumpulan itu beliau menyampaikan, wahai Dersiam, mau mengajarkan Al-Quran kepada umat itu sudah menjadi tugas. Dan kita adalah asuransi keberlanjutan agama ini. Maka dari itu, bagaimana semampu mungkin kita bisa terus mengajarkan Al-Quran ini, agama ini, paling tidak kepada anak. 2 orang, 3 orang kita ajarkan sudah cukup, itu akan melanjutkan agama ini paling tidak kurang lebih 60 sampai 70. Tapi Bapak Ibu sekalian adalah Allah, adanya peraturan itu membuat hati dan semangat para muda itu tidak lagi berburu seperti itu. Karena takut hal seperti itu menjadi penentangan kepada pemerintah dan nanti ada sanksi yang akan mereka. Sehingga pada saat itu dari kemarin sudah ada usulan yang disampaikan oleh Ustaz. Sehingga Ustaz Sulaiman bin Tunahan sendiri yang mengirimkan telegram kepada pemerintah mengatakan dalam telegramnya, kami tahu bahwa negara tercinta ini baru saja melewati masa peperangan, sehingga mungkin tidak akan mampu membuat madrasah atau memfasilitasi kami. Maka kami dengan ini menyatakan dengan sukarela dan dengan kemampuan yang dimiliki kami akan mengajarkan agama. Tapi jawaban daripada telegram itu mengatakan bahwa kalau ini tidak bisa membangun tidak bisa apapun yang membuat madrasah dan mengajarkan berikan. Ustaz Sulaiman bingung bagaimana cara mensiasati itu supaya agama tetap berlanjut, supaya Al-Quran tetap bisa diajarkan, supaya orang-orang anak-anak muda yang hidup setelah itu tetap mengenal Allah. Maka di situ tanpa mengatakan Ustaz Sulaiman dan madrasah di taksi. Beliau mencari 1-2 santri naik taksi ini di Istanbul selama 1 hari untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau di desa undang-undang mengatakan bahwa tidak boleh mengajarkan Al-Quran di madrasah. Ini di taksi, saya tidak mengenal undang-undang taksi. Di taksi orang naik taksi bebas mau berbicara apa, berbicara agama, bisnis apapun bebas. Sehingga bukan siasatnya dengan cara membawa santri itu masuk ke dalam taksi di Istanbul sehari 2 hari dia sampai 2 minggu belajarkan agama dia. Itu agama bisa banget. Terus seperti itu. Setelah 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan berjalan, santri yang diajarkan tadi itu kosong. Di mana di sana sudah tidak ada ustaz, sudah tidak ada lagi orang yang tahu bagaimana, tidak ada lagi orang yang tahu bagaimana sholatnya benar, mengajarkan apa. Bisa tidak bisa tidak. Kemudian terus orang seperti itu sampai diketahui oleh orang-orang bahwa Ustaz Sulaiman mengajarkan. Setelah itu beliau berpindah. Beliau sewa 1 gerbong kereta berjalan kalau dari Surabaya.
belajar di perjalanan. Berkorbankan hartanya untuk mengajarkan. Asal istrinya emas yang dimiliki oleh istrinya semuanya dikorbankan, dijual dulu. Hanya untuk apa? Ya untuk mereka supaya satu dua orang ya. Terus itu berlanjut berbulan-bulan sampai pada suatu saat itu pun diketahui orang sudah tahu Ustaz Sulaiman mengajarkan agama di dalam. Dia berpikir keras lagi, apa yang harus saya lakukan? Dia duduk di pasar, dia bertanya kepada orang yang berapa? Orang yang memikul dana pasar. Di pasar ada yang belanja, itu ada yang menawarkan, mau nggak saya buat? Nah, orang yang itu ditawarkan, dia bilang, saya digaji 5.000, mau nggak saya gaji 10.000? Yang kedua, dia lagi mau sewa sekolahan, sekolah itu dan sekarang dia mau belajar agama. Diajarkan lagi agama di sini. Dan seperti sebelumnya, setiap pembelajaran setelah 1-2 bulan berjalan pembelajaran tersebut, maka orang-orang yang diajarkan tadi dikirimkan ke pelosok Turki, kalau kita Turki saja ke pelosok Turki untuk mengajarkan. Itu seperti itu. Dan kebiasaan itu terus berlanjut. Tapi pada suatu saat dia mencari lagi mau belajar. Dia menangis pulang ke rumahnya. Ditanya oleh istri, kenapa kau menangis? Kesedihan apa? Siapa yang membuat kau sedih? Istri tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mendapatkan. Kemudian bisa belajar. Ini aku bisa. Bagaimana? Aku ingin bisa belajar. Istri pernah kata Allah, kau mau kita. Kalau nanti suatu saat 60 sampai 20 bulan belajar, ada dia berkata 60 kambing sebagai kurban, ada anak buah. Kalau 60 santri bisa dikumpulkan dan belajar bersama. Yang membawa senantiasa kapal bawa tema kita. Di situ karena tidak ada santri lagi yang mau bisa diajarkan agama, sehingga Ustaz Sulaiman di kemudian dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang yang berada di sana. Maka waktu itu diberikan kepada santrinya yang ada apa tadi dia bilang bahwa roti ini dan kalau dimakan laut kemudian dimakan oleh ikan dan siapa pun yang makan dari Allah memberikan hidayah dan suasana dari orang. Terus itu lagi dan alhamdulillah subhanallah. Dan tahun 1999 bulan-bulan itu perbolehkan lagi belajar. Ini pondok pertama sudah pada tahun 1999 di atap pabrik keju yang pada saat itu tidak bisa berdiri sama sekali. Satunya yang masih yang belajar pada saat itu dia sampaikan pada saat itu kamu belajar di atap dalam keadaan bumi jam 12 malam dalam keadaan bumi kamu numpuk karena namanya atap rumah itu tidak bisa berdiri semestinya. Hampir tidak ada bolong tengahnya. Jendela pun ditutup oleh sana. Waktu itu di musim dingin. Jam 12 kalau kamu sudah bisa belajar sampai. Tapi Ustaz Sulaiman yang digunakan Rasulullah SAW untuk membangkitkan semangat kami, dia membawa kami selatan, dan Eropa di sana. Status kurus dia sampaikan. Dia lagi. Begitulah kerasnya umat Rasulullah SAW mencari lebih keras daripada itu. Itu saja bisa kita selamatkan bisa dan kembali kita belajar. Terus seperti itu. Setiap hari diberikan semangat seperti itu oleh guru saya sampai pada saat beliau sampaikan, jangan khawatir aku mungkin sekarang kita belajar seperti ini. Suatu saat kita akan mengajarkan aku bagi Islam. Dan kalian akan
diangkut oleh pesawat dari satu tempat ke tempat lain untuk hanya mengajarkan agama. Dan sanksi akan datang dari berbagai negara. Bangladesh tidak. Bahkan dalam suatu hal yang disampaikan ketika kami mau sebelum tidak apa yang bisa dan alhamdulillah kesan kalimat setiap malam soalnya senantiasa kita bahwa dia menjalankan berawal tahun 1975 itu berawal dari pesawat semua orang tua berangkat ke Jerman menjadi tidak itu kan terus daripada saat Jerman nantinya maka terjadi so ini orang tua yang berangkat ke sana dan cabang pertama yang dibuka di Jerman cabang pertama yang dibuka di luar biasa Jerman dan terus menerus. Jadi tradisi dari Ustaz Sulaiman mengajarkan kita mesti 2-3 minggu kemudian dikirim ke pelosok untuk mengajarkan agama itu sudah terjadi. Tiap satu Sulaimania yang lulus di Sulaimania tawarnya ada negara-negara yang membutuhkan bagian tiap sana ini kita bisa dan status kita dari sunnah di Indonesia kurang lebih kalau kita dari mulai Sabang itu Sabang di bawah Bima sudah ada dan mau belajar Al-Quran negara yang ada Sulaiman ya baik kalau saya semuanya tidak dapat tapi mungkin bisa seperti itu jadi negara-negara baru itu bagi beberapa dan negara-negara yang menjawab desa negara-negara Asia pada dasarnya negara-negara Eropa ada satu istilah kalau saya sebutkan semua ada repot tapi kalau pasti masih dan bisa yang di bawah yang masuk wilayah Asia negara New Zealand kemudian Australia Indonesia Kamboja Vietnam India Bangladesh Jepang dan Asia ini biasanya kalau di Turki insya Allah sudah 60 karena target kita bulanan pondok. Bagaimana kalau itu menjadi langsung ini kan kalau pemerintah proses bulan itu harus ada taman kita bermain
menargetkan setiap dan menjadi paling tidak bisa jadi menyampaikan untuk di zaman sekarang kita bisa melakukan belajar karena setiap provinsi sudah ada sebabnya setelah itu salah satu kota yang mungkin mohon maaf pada segala dalam penyampaian ada kesempatan sebetulnya harus berbicara dengan para hamba dalam yang susah ya tapi yang saya sampaikan